Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya sedang melaksanakan presentasi memenuhi mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar di Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka, dosen pengampu Dr. Haji Ihsana L. Huloko MPD, dengan judul Penerimaan Peserta Baru Didik. Nama Tuti Hidayati, NIM 210908711 kelas B3. Prinsip PPDB: objektif, transparan, akuntabel, berpihak pada anak. Dasar Hukum PPDB. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona COVID-19. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang perubahan dasar Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Jalur PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Prestasi: memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Afirmasi: memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah. Zonasi: memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip pendekatan domisili, anak dengan lingkungan sekolah, serta memperhatikan lingkungan sekolah, serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Pindah orang tua dan anak guru: memberikan kesempatan untuk anak-anak dan keluarga yang orang tuanya pindah tugas di tempat orang tuanya bertugas. Persyaratan: SD 1. Berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. 2. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang. 3. Tercatat dalam KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal kelahiran. Persyaratan SMP: 1. Berusia maksimum 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. 2. Lulusan SD atau bentuk lain sederajat. 3. Tercatat dalam KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Jalur prestasi. Permendikbud Pasal 24. Jalur prestasi memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh dengan memperhitungkan indeks prestasi akademik dan non-akademik. Kriteria seleksi jalur prestasi: presentil nilai raport di sekolah asal digunakan untuk memediasi kesenjangan nilai raport. Indikator dan presentasi akademik dan non-akademik. Jalur afirmasi. Permendikbud Pasal 21. Kelompok prioritas jalur afirmasi. Afirmasi prioritas pertama untuk anak panti, anak penyandang disabilitas, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19, anak penerima KJP Plus,
sekaligus menerima PIP kecuali jenjang SD. Afirmasi prioritas kedua, anak penerima KJP plus yang masih aktif, anak terdaftar dalam DTKS, anak dari pengemudi Jaklingko, anak dari penerima KJP. Mekanisme seleksi afirmasi jenjang SD sampai SMA, afirmasi prioritas pertama dan prioritas kedua. Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi menggunakan zonasi pilihan sekolah dan waktu pendaftaran. Jalur zonasi Permendikbud Pasal 20, zonasi SD. Peluang calon peserta didik baru (CPDB) ditentukan oleh pendekatan domisili peserta didik dengan kelurahan sekolah atau kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah. Data empiris, sebaran dan data tampung SD negeri cukup memadai. Zonasi SMP dan SMA. Zona prioritas pertama diperuntukkan bagi 1. CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT sekolah. 2. CPDB yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT sekolah. B. Zonasi prioritas kedua diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan. C. Zonasi prioritas ketiga diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Jika pendaftar melebihi daya tampung, maka diseleksi antar CPDB dalam kelompok prioritas tersebut berdasarkan usia dari usia tertua ke usia termuda, pilihan sekolah CPDB, dan waktu mendaftar. Jalur perpindahan tugas orang tua atau PTO. Permendikbud Pasal 23. 1. CPDB yang orang tuanya mendapatkan tugas penugasan dari instansi, lembaga kantor atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. 2. Anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya. 3. Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan pembobotan indeks prestasi, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Mekanisme pendaftaran. Aktivasi token. 1. Mengakses laman di https://ppdb.jakarta.go.id. Melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivitas, dilanjutkan input nomor peserta dan token. 2. Mengganti PIN atau token dengan password. Dan 3. Setelah aktivasi token, pilih sekolah. Memantau hasil seleksi. 1. Mengakses laman https://ppdb.jakarta.go.id. 2. Memilih jenjang dan jalur yang sesuai. 3. Klik menu seleksi, dilanjutkan melihat sekolah pilihan. Pemilihan sekolah. 1. Mengakses laman https://ppdb.jakarta.go.id. 2. Melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password. 3. Memilih sekolah tujuan. 4. Mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan. Lapor diri. 1. Mengakses laman https://ppdb.jakarta.go.id. 2. Melakukan lapor diri, klik tombol lapor diri. 3. Login mengisi nomor peserta dan password, mencetak tanda bukti lapor diri. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.